apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku di sini. Hari ini aku mau bahas tentang wanita. Kenapa aku bahasnya wanita? Karena aku wanita, jadi aku bisa lihat dari sudut pandang wanita. Mungkin ada 20% wanita yang sudut pandangnya sama seperti aku, dan 80% wanita yang sudut pandangnya berbeda. Jadi ini kita ambil sebagai contoh 20% orang yang sama pikirannya dengan aku. Jadi ada 3 kesalahan wanita dalam memulai hubungan cinta dengan pria idamannya. Yang pertama, akar masalah pertama wanita diracuni oleh media. Mungkin kita kurang menyadarinya. Mari kita simak beberapa bukti di bawah ini tentang bagaimana media massa, majalah, film, lagu, internet, dan sebagainya meracuni hubungan cinta. Wanita diracuni pikiran agar harus bersikap pasif dan jaim, atau bisa dibilang jaga image, supaya terlihat mahal. Padahal pasif adalah tanda orang minder dan jaim adalah tanda orang angkuh. Wanita yang benar-benar berkelas justru yang proaktif, hangat, dan bersahabat tanpa pencitraan. Wanita diracuni pikiran bahwa semakin Anda memberi cinta, semakin Anda menerima cinta. Itu adalah rumus populer yang enak didengar, tapi mengandung racun yang mematikan. Dalam banyak kasus hubungan, semakin Anda memberi banyak cinta, semakin Anda menerima luka. Ya, wanita diracuni pikiran bahwa hubungan cinta merupakan take and give. Beberapa temanku juga bilang kayak gitu. Kalau kita mencintai seseorang, kita harus take and give. Tapi menurutku ini adalah salah satu bagian rumus yang indah, namun salah sih. Karena take and give itu kan artinya mengambil dan memberi. Itu rumus hubungan yang pamrih bersyarat menurutku. Hubungan yang baik sewajarnya give and get, yaitu memberi dan mendapatkan. Itu menurut sudut pandang aku. Ada faktor racun lainnya, yaitu racun fantasi dalam tayangan film dan lantunan lagu yang seringkali membuat wanita tuh menjadi serba galau dan lebay dalam ekspektasinya bercinta. Tanpa disadari, Anda merasa hidup Anda tidak lengkap, tidak sempurna tanpa kehadiran sang kesatria impian dan semua keromantisannya. Itu masih diperparah dengan penampilan sempurna para wanita selebriti, aktris, dan model yang membuat kita makin merasa sulit untuk bisa menghargai tubuh dan penampilan kita sendiri. Makanya, semakin Anda mengkonsumsi hal-hal tersebut, semakin kehidupan cinta Anda akan menjadi berantakan. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil di sini, kita perlu berhati-hati mencerna isi media, karena itu bisa merusak masa depan hubungan cinta. Kalau masa depannya nggak mau rusak, hubungan cintanya nggak mau rusak, sebisa mungkin kita meminimalisir media atau apapun yang masuk ke dalam memori otak kita. Akar masalah yang kedua, wanita terlalu banyak mempelajari pria. Coba ingat-ingat artikel percintaan yang pernah Anda baca. Ingat-ingat juga semua diskusi dan obrolan tentang cinta dengan teman-teman Anda. Sadar gak sih, hampir semuanya membahas seluk-buluk mengapa dia begini, mengapa dia begitu, mengapa dia seperti ini, dan sebagainya. Setiap hari, hampir semua wanita di seluruh dunia dicekoki tentang segudang info misteri dunia pria. Contoh seperti, tanda dia tidak serius berhubungan dengan Anda, atau tanda dia selingkuh, atau ada lagi kenapa dia berubah pikiran, kenapa dia menyimpan sesuatu, bagaimana cara mengenali kepribadian pria menurut makanan favorit atau warna favorit, atau mungkin dengan zodiak, warna mata, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Bagaimana cara membedakan pria baik dan pria pura-pura baik, atau pria tukang selingkuh, pemberi harapan palsu, playboy, dan sebagainya. Dan panduan, bahkan juga membaca panduan lengkap, membaca isi pikiran si dia, atau mengerti arti ucapan motivasinya, prinsip hidupnya, kemarahannya, dan sebagainya. Kenapa pria suka mendadak menghilang begitu saja, atau mendadak hangat perhatian, kasar, minta waktu sendiri, dan sebagainya. Masih ada ratusan, kalau bukan ribuan, topik misteri pria lainnya yang gurih untuk dibaca, didiskusikan, dan digosipkan dengan teman-teman wanita Anda. Benar nggak?
Topik memahami pria seperti itu mungkin seru, informatif, tapi jujur isinya tidak benar-benar membantu. Kita hanya merasa banyak tahu, tapi tetap mengalami kebingungan dan berbagai emosi negatif lainnya saat menjalaninya. Sama seperti mengetahui seluk-beluk ikan tidak akan membuat Anda jadi pandai memasak ikan. Jika ingin memasak ikan dengan baik, kita perlu belajar sejumlah metode. Kita perlu belajar sejumlah metode memasak dan prosedur persiapannya. Ya nggak sih? Memiliki peralatan yang tepat, serta melatih kreativitas dan keberanian untuk bereksperimen. Jika ingin bahagia menjalani hubungan cinta, kita hanya perlu belajar tentang keberhargaan dan pemahaman diri, mengasah penampilan dan kemampuan komunikasi, mengetahui pola-pola hubungan, serta cara mengelola konflik dan tekanan. Wanita yang berkualitas tidak akan sibuk mempelajari seluk-beluk para pria dan menganalisa mereka. Karena tahu banyak tentang pria tidak ada hubungannya dengan kelancaran ataupun kesuksesan menjalani hubungan cinta. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak tahu menganalisa pria, itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan untuk menjalin hubungan cinta sih menurut aku. Seharusnya kita belajar lebih memaksimalkan diri sendiri, karena kebahagiaan adalah tanggung jawab diri, bukannya tanggung jawab pasangan. Kita tidak boleh sekedar be yourself, tapi wajib jadi be your best self agar Anda bisa mendapatkan pria terbaik dan hubungan yang terbaik. Jadi intinya kita hanya perlu fokus untuk memahami dan menumbuhkan cinta pada diri sendiri, bukan mempelajari tentang pria. Dan ini yang terakhir, akar masalah ketiga, wanita buta tentang fase romansa. Sebenarnya bukan cuma wanita aja yang buta fase romansa, pria juga sama butanya dengan kita. Berikut ada pembagiannya. Fase paling awal sebelum hubungan cinta tercipta, yaitu dari perkenalan PDKT, kencan, dan sebagainya. Lalu, masuk ke fase yang kedua. Setelah tercipta status hubungan yang diakui bersama, misalnya pacaran, pertunangan, dan pernikahan. Selanjutnya, fase yang ketiga. Menjelang dan setelah hubungan retak atau hancur seperti diputus, ditinggal, perceraian, dan sebagainya. Pembagian fase tersebut bukan hanya teori, tapi realita yang sesungguhnya, karena masing-masing fase itu punya sifat, gaya, dan cara operasinya yang berbeda-beda. Contohnya, perasaan cinta atau sayang hanya layak dimunculkan saat fase in relationship. Jika Anda terlanjur bawa cinta saat pre-relationship, pasti Anda akan terluka. Demikian juga sikap mengalah atau pengorbanan hanya wajar dilakukan saat in relationship, tapi sangat haram dilakukan pada pre-relationship dan post-relationship. Jadi sebenarnya luka, derita, trauma cinta yang kita alami terjadi karena kita memukul rata, bersikap sama di semua fase-fase itu. Misalnya Anda pernah terluka karena terlanjur serius menyayangi seorang, bisa dikatakan gebetan, atau Anda pernah menderita karena terbuai meladeni pria pemberi harapan palsu, atau Anda pernah trauma karena mempercayai seorang bad boy bisa berubah oleh cinta. Anda pernah trauma karena mengorbankan banyak hal demi mendapatkan si dia. Jadi semua ketidakbahagiaan itu merupakan efek samping kebutaan kita akan fase romansa. Hubungan cinta bisa dan perlu dipelajari. Kita perlu logika berpikir yang tepat untuk menarik, mendekati, dan mempertahankan pria impian kita. Kita juga perlu menggunakan logika yang dewasa untuk mengelola agar pohon hubungan kita bisa terus indah berbuah cinta. Jadi intinya sih untuk akar masalah yang ketiga ini kita perlu membuka mata dan belajar menggunakan logika dalam mengelola hubungan cinta. Jadi itu sih 3 kesalahan wanita yang mungkin sering terlupakan atau tanpa disadari melakukan hal-hal seperti itu. Dan semoga sama-sama bisa memperbaikinya untuk tumbuh menjadi wanita yang lebih cerdas dalam menjalani hubungan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Bye-bye.